Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tidak expire. Kasih Tuhan selalu baru setiap hari. Dan siapapun Anda yang menyaksikan ini, saya percaya bagian dari doa saya supaya engkau boleh semakin dekat Tuhan Yesus, dan yang belum mengenal Tuhan Yesus, hatimu terbuka untuk menerima keselamatan cuma-cuma di surga. Karena upah dosa adalah maut, tetapi karunia hidup yang kekal diberikan cuma-cuma bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Saya sapa dulu pemirsa yang setia yang ada di Instagram, TikTok, YouTube, dan di Facebook, serta yang ada di voice recorder, voice note, Telegram, dan di WhatsApp. Damai, 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 damai sejahtera bagi Anda sekalian dari tempat yang maha tinggi. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Hari yang baru, semangat yang baru. Mari bersama-sama kita bersuka cita. Hey! oleh kasih-Mu.
saya bersuka cita. Amin. Yeay. Di setiap waktu yang Tuhan beri, kami hidup dengan iman teguh. Langkah seirama penuh syukur, menjalani hidup dalam anugerah-Mu. Dalam suka dan juga duka, kasih Tuhan selalu Bukan bersuka cita, bersuka cita. angkat pujian dan doa, bersama melangkah memuliakannya. Mari bersyukur kepada Tuhan dengan sorak-sorai penuh sukacita. Mari datang beribadah di Geraha YHS Bali. Mari orang semangat. Satu hati, satu pujian, satu iman dalam kasih-Nya. Geraha YHS Balikpapan, kasih Tuhan yang dan selamanya. Di setiap waktu yang Tuhan beri, kami hidup dengan iman teguh. Langkah seirama penuh syukur, menjalani hidup dalam anugerah-Mu. Dalam suka dan juga duka, kasih Tuhan selalu nyata. Kami angkat pujian dan doa, bersama melangkah memuliakannya. Mari bersyukur kepada Tuhan dengan sorak-sorai penuh sukacita. Mari datang beribadah di Geraha YHS Balikpapan. Satu hati, satu pujian, satu iman dalam kasih-Nya. Geraha YHS Balikpapan, kasih Tuhan nyata selamanya. Tak ragu dan tak gentar, di rumah Tuhan ada kuasa-Nya. Bersatu memuji, bersatu melayani, menjadi terang bagi dunia. Mari bersyukur kepada Tuhan dengan sorak-sorai penuh sukacita. Mari datang beribadah di Geraha YHS Balikpapan. Satu hati, satu pujian, satu iman dalam kasih-Nya. Geraha YHS Balikpapan, kasih Tuhan nyata selamanya. Mari bersyukur kepada Tuhan dengan sorak-sorai penuh sukacita. Mari datang beribadah di Geraha YHS Balikpapan. Satu hati, satu pujian, satu iman dalam kasih.
kasih Tuhan. Yeay. Itu tadi biasa kita pakai opening nyambut tamu-tamu saat datang kebaktian di Geraha IAS Balikpapan. Jadi pujian tadi tidak bermaksud untuk supaya Anda rame-rame datang. Apalagi hari Minggu nanti tanggal 21 di Balikpapan tidak ada kebaktian. Ingat, Pastor Andi tidak dalam penggembalaan. Jadi Anda datang, nggak datang, ramekah, sepi, semua kehendak Tuhan saja. Waktu Tuhan, karunia Tuhan. Jadi kalau pastornya di Balikpapan, pimpin kebaktian di Balikpapan. Tugas seorang hamba Tuhan, ya. Kalau saya minggu depan tanggal 21 saya ada di Surabaya, maka saya pimpin kebaktian minggu dari kota Surabaya, begitu ya. Jadi supaya bisa dipahami bahwa ini hatiku seperti ini hamba Tuhan model begini, hanya membantu ladang bakti. Saya senang sekali karena kemarin saya, kalau tidak salah ya, karena yang take video itu juga katanya, padahal handphonenya udah canggih, tapi katanya dia nggak biasa hanya foto-foto. Saya suruh tag, kalau tidak salah ya, ada 2-3 orang yang remisi atau sembuh dari kanker. Jadi sebetulnya bagus sekali, tapi ternyata ada yang kedapat, ada yang sepotong tidak kena message-nya. Tapi di sini bagusnya apa? Kalau biasa Anda menyaksikan lewat testimoni, saya bacakan kemarin orang-orang yang sembuh dari kanker itu, bahkan ada yang baru gundul dan sudah tumbuh rambutnya karena keajaiban kasih Tuhan, aliran kesembuhan, sehingga mereka datang, mereka terharu, mereka bilang, "Pastor, saya sudah sembuh dari kanker." Saya kasih lihat deh, salah satu ya, saya belum posting karena ini juga kayaknya separuh-separuh, tapi kalau ada bisa kasih lihat lah bahwa aliran kesembuhan itu nyata, dan orang-orang yang sakit itu betul-betul mereka ketika didoakan mereka mendapatkan pemulihan ini. Dia kanker Saya di Surabaya, jadi ponakan yang nyanyi Pastor Adi semuanya. Saya lewati jumpa Anda, yang didoakan sama Pastor Adi dan kemarin juga urapan yang dikasih minyak urapan yang diberkati dan dinyatakan sembuh dari kanker. Iya. Jadi ini yang rekannya Pak Donald, handphonenya sih udah canggih. Dia baru beli kemarin itu, dapat berkat mahal, 20 juta dia beli. Kameranya udah terang, cuma biasa belum terlalu biasa pakai handphone. Jadi iya, ya dia kepalanya kasihannya habis pasca kemo terakhir, dan dia didoakan, dia oleskan minyak berkat dan dinyatakan clear, kankernya bersih. Ada beberapa sebetulnya
kalau tidak salah ya, kalau dapat ya. Tapi rasanya yang lain katanya gagal. Ya itu saja. Iya, saya juga sebetulnya sayang banget karena momen. Tapi kalau Anda mau menyaksikan tayangan realnya itu di live-nya, di live ya, di live kebaktian minggu kemarin. Itu kan live pool ya. Harap bisa semua juara jelas di sana ada. Saya pikir mau potong bisa saya upload tersendiri, tapi ternyata tidak maksimal gitu ya. Jadi ini pelayanan ada berkat air minum dan minyak. Biarlah dari kota Balikpapan sampai kota-kota dan juga sampai Indonesia dan bangsa-bangsa boleh mendapatkan berkat mujizat Tuhan, pelayanan doa, air dan minyak. Pagi datang, mentari bersinar, firman Tuhan mulai terdengar. Dari geraha YHS bergema, kasih Yesus bagi dunia. Setiap hati datang berharap, mencari damai dan kesembuhan. Doa naik penuh iman, kuasa Tuhan dinyatakan. Air doa dan minyak urapan, hidupkan penuh iman. Lewat doa pastoran di Simon, kasih Tuhan dinyatakan. Di geraha YHS kita berseru, nama Yesus diagungkan selamanya. Dari Balikpapan sampai dunia, kasih Tuhan menjamah semua. Kesaksian terdengar setiap hari, hati yang luka dipulihkan lagi. Sukacita memenuhi hati, Yesus hidup selamanya pasti. Setiap pagi kesaksian nyata, orang sembuh oleh kuasanya. Lewat doa pastoran di Simon, iman bangkit penuh harapan. Air minum yang didoakan, minyak urapan penuh kuasa. Banyak jiwa dipulihkan, Yesus bekerja luar biasa. Yo, dari pagi terang menyinari, firman Tuhan hidup setiap hari. Geraha YHS bersinar terang, membawa harapan bagi yang bimbang. Air doa, minyak urapan, hidupan penuh kepercayaan. Pastoran di Simon berdoa dengan iman, kuasa Tuhan bekerja, mujizat pun datang. Dari Balikpapan sampai dunia, live streaming menjangkau semua. Banyak bersaksi tentang kuasanya, Yesus hidup selamanya. Di geraha YHS kita berseru, nama Yesus diagungkan selalu. Dari Balikpapan sampai dunia, kasih Tuhan menjamah semua. Kesaksian terdengar setiap hari, hati yang luka dipulihkan lagi. Sukacita memenuhi hati, Yesus hidup selamanya pasti. Selamanya pasti. Asik. Di geraha YHS kita berseru, nama Yesus diagungkan selalu. Dari Balikpapan sampai dunia, kasih Tuhan menjamah semua. Kesaksian terdengar setiap hari, hati yang luka dipulihkan lagi. Sukacita memenuhi hati, Yesus hidup selamanya pasti. Hari penuh harapan, firman Tuhan jadi kekuatan. Geraha YHS terus bersinar, Yesus Raja terus dimuliakan.
Hari ini sebelum kita masuk di hari yang baru, hari Senin ya, Pastor mau sampaikan seperti thumbnail yang saya tampilkan di YouTube. Anda yang TikTok, Facebook, Instagram mau kepoin, lihat thumbnailnya agak seram, di mana di sana saya membuat thumbnail neraka dan sorga. Ya, neraka itu ada dibuat untuk hukuman malaikat yang jatuh, iblis dan pengikutnya yang terkecoh. Tapi orang benar tidak menerima penghakiman di neraka. Orang benar diselamatkan oleh kasih karunia. Dan percayalah, ketika hari ini engkau membuka hatimu, terima Tuhan Yesus benar-benar, maka gelap itu akan pergi dan hidupmu akan diubah menjadi terang. Dan waktu nama Anda dipanggil, kita siap masuk kubur. Tubuhnya memang harus kembali ke tanah, tapi roh kita kembali ke sorga. Saya akan dengarkan Anda ujian ini sekaligus untuk menyambut sabda firman Tuhan. Saat kematian datang, biarlah setiap kita didapatin siap. Setiap kita sedang berjalan menuju pintu yang sama. Peristiwa yang tak bisa ditolak siapapun. Itulah kematian pasti akan datang. Kematian itu anti penuh misteri, pasti, tapi tak tahu kapan. Pagi tertawa, malam tinggal foto.
komen seram juga ya. Makanya kita siapkan hati kita selalu untuk dengar firman dan jadi pelaku firman Tuhan Yesus. Putra dan Roh Kudus, aliran kesembuhan mengalir tanda. Salib suci membuka doa time for Bible. Dalam nama Yesus berkuasa usir penyakit roh jahat. Darah Yesus sucikan, kini kami siap sembuh. Kesembuhan mengalir tanda. Salib suci membuka doa time for Bible. Dalam nama Yesus berkuasa usir penyakit roh jahat. Darah Yesus sucikan, kini kami siap sembuh. Firman-Mu Tuhan Yesus, amin, amin, Amin. Time for Bible dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terberkatilah setiap mereka yang datang dalam nama Yesus, karena dalam nama Yesus ada keajaiban kasih, keselamatan, pengampunan, dan anugerah hidup yang kekal. Baik, saya akan bacakan secara cepat dan Anda juga bantu secara cepat ketik di kolom komentar setiap ayat suci yang Pastor ucapkan. Share, bagikan, kita rindu sama-sama setiap pagi. Media sosial pertemanan kita dipenuhi oleh janji firman Tuhan Yesus. Yang pertama terambil dari kitab suci Roma pasal 6 ayat 22 sampai 23. Yes, Roma 6 ayat 22 sampai 23. Thank you. Share, bagikan, posting ulang, dan kalau terberkati, like, jangan pelit, dan yang belum follow silakan follow, subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya ketika Pastor doa live atau memposting video kesaksian, Anda menjadi privat, menjadi orang yang pertama notifikasi di handphone Anda. Yes, let's go, kita baca firman Tuhan. Ada tertulis Roma 6, 22, 23. Demikianlah sampai firman Tuhan Yesus, dan selamat mendengarkan. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Tuhan, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi kebenaran, keselamatan, pengampunan itu diberikan cuma-cuma oleh Tuhan Yesus. Musa diberikan hukum Taurat, Yesus datang memberikan keselamatan, kasih karunia. Jadi jelas, oleh karena Yesus kita dibenarkan, kita beroleh buah yang membawa pada pengudusan. Saya kudus, Anda kudus, bukan karena kita kudus, tapi dikuduskan, dan upah daripada kasih Yesus kita diselamatkan. Dalam momen ini saya mengajak setiap pemirsa setia sama Tuhan Yesus, percaya janjinya. Dan bagi Anda yang pertama menyaksikan apa sih acara ini adalah live untuk doakan kesembuhan Anda.
serta beritakan Injil keselamatan untuk hidup kekal. Setiap orang kaya miskin relatif. Setiap orang hidup roda berputar. Kadang di atas, kadang di atas lagi. Amin. Tapi yang pasti bahwa setiap orang pasti akan meninggal. Apakah engkau sudah punya jaminan kepastian ketika meninggal? Yesus adalah jaminan kepastian ketika orang meninggal, dia bawa jiwa roh pulang ke sorga. Ayat 23 ini yang serem ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Tuhan ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita ingat Yesus, ingat hidup kekal. Tapi jangan lupa bahwa kalau kita tidak terima Yesus, maka setiap dosa harus kita bayar. Karena upah dosa adalah maut. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak mau masuk dalam maut atau tidak sanggup membayar dosa, pasti nggak sanggup lah. Berapapun harta Anda tidak bisa membayar satu dosa. Dosa hanya bisa diampuni oleh darah. Zaman perjanjian lama, darah kambing, hewan, kurban, setahun sekali refillnya. Tapi itu tiap tahun. Tapi darah Yesus kudus tidak bercacat satu kali untuk selama-lamanya tertumpah di Golgota bagi pengampunan setiap mata yang tertuju kepada salib itu. Percaya kepada Yesus Kristus, dia dikuduskan, disucikan, dilayakkan menjadi anak-anak kerajaan sorga. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kita mungkin jarang untuk mendengar lanjutannya begini. Upah dosa adalah maut. Maut itu apa sih? Izinkan waktu yang singkat ini Pastor membukakan beberapa ayat suci firman Tuhan supaya kita connect dan kita bisa membayangkan dan kita mau hidup di dalam iman pada Yesus agar tidak dapat hukuman upah dari dosa. Baik, di dalam kitab suci tercatat Lukas 12 ayat yang kelima. Ya, silakan Bapak Ibu ketik rame-rame Lukas 12 ayat yang kelima. Baik, saya bacakan, ada tertulis, Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takutin. Takutlah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam mana? Neraka. Sekali lagi, orang berdosa upahnya adalah maut, dan di mana tempatnya itu maut? Di dalam api neraka. Jadi orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus pengampunan dosa adalah anugerah, hanya itu jalannya. Banyak jalan untuk ke Roma, mau pintar belajar sampai ke Tibet, ke Cina sana, tapi hanya ada satu jalan jaminan kepastian masuk surga. Yohanes 14 ayat 6, Yesus yang berkata, bukan Andi Simon, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah keselamatan. Tidak ada orang yang bisa membawa manusia selamat, only Jesus. Nah, apabila orang yang tidak dalam Yesus dia mati, dia harus mati dalam dosa-dosanya, dan upah dosa adalah maut. Dan orang yang membayar dosanya, dia akan membayar dengan hukuman, di mana dilemparkan orang itu ke dalam neraka. Maka dikatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu,
takutlah akan Tuhan. Respeklah pada firman-Nya, hormatlah pada perkataannya, karena ini adalah perkataan Sang Raja. Pertanyaan muncul, Pastor, jelaskan sedikit waktu yang ada. Neraka itu kayak apa? Ya, neraka itu kayak apa? Alkitab memberikan keterangan-keterangan dalamnya. Di dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-50. Silakan Bapak Ibu, saya cepat bicara, Anda cepat tangkap, karena supaya jam 7 kita bisa doa berkat, ya. Tertulis dari Matius 13 ayat 50, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Jadi neraka itu adalah dapur api. Dan bagaimana serannya di sana? Serannya di sana adalah apa? Di sana teriakan, lolongan, minta ampun, gigi, kretek, kretek, kretek. Dan di sana hanya ada ratapan kekal untuk minta pengampunan. Tapi waktu sudah habis, maka tidak bisa lagi. Maka ketika hari ini engkau berkesempatan dengarkan sabda firman ini, bukalah hatimu, jangan keraskan hatimu. Roh Kudus mau beracara untuk supaya engkau terima keselamatan. Gambaran lain Alkitab mencatat tentang neraka tertulis di dalam Markus pasal 9 ayat 44 sampai dengan ayat 48. Gas. Ketik ayatnya saya baca secara cepat. Markus 9 ayat 44 sampai 48 ada tertulis, jadi tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan mati. Ya, kalau kakimu membuat engkau tersesat, penggal. Kalaupun harus masuk ke dalam hidup kekal dengan timpang, tidak apa-apa. Daripada dua utuh tapi semua badanmu dilempar ke dalam api neraka. Ayat 46. Di tempat itu, di neraka itu, ini keadaannya. Ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Artinya itu ulat-ulat dibakar, dia kering, jadi tulang, jadi abu, lalu bentuk nyata dibakar begitu. Jadi rasa sakit yang tidak berkesudahan. Itu gambaran neraka. 47, jika matamu menyesatkan engkau, cungkil lebih baik daripada kau harus masuk neraka semuanya. Lebih baik engkau cungkil matamu masuk sorga daripada seluruh utuh tubuhmu dilempar, dicampakkan ke dalam api neraka. Keadaannya diulang 3 kali loh, 48. Di situ ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Seram kan? Seram. Aneh tapi nyata. Bukan berarti karena kita tidak tuju ke sana, lantas kita nol pengetahuan. Ayat ini memberikan kita keterangan supaya kita bisa jelaskan bahwa upah dosa adalah maut. Dan maut itu tempat hukumannya di neraka. Neraka seperti apa? Itulah tadi keadaannya. Api, panas, dan juga di sana terdapat ratap kertak gigi. Ulat-ulat tidak akan mati, baunya busuk, bau nanah, bau darah, bau amis, dan seram banget. Stop sudah. Sekarang saya mau berikan saudara
beberapa bagian lagi. Saya ngomongnya cepat, lebih cepat jam berjalan. Yohanes pasal 3 ayat 16. Yesus datang tidak untuk menghakimi Anda. Yesus datang untuk menyelamatkan. Ini adalah perkataan Yesus sendiri, tercatat Yohanes pasal 3 ayat 16, 17, 18. Saya selesai di ayat ini. Saya mau sambung tentang sorga next day ya. Nanti kita sharing-sharing tentang sorga, indahnya sorga, tujuan saya dan Anda orang percaya. Ada tertulis dari Yohanes pasal 3 16 sampai 18. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yes, sebab Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia, perhatikan, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkannya oleh Dia, oleh Yesus. Jadi jelas Yesus datang tidak untuk menghakimi dunia, tapi untuk menyelamatkan. Anda ini dan saya orang yang diselamatkan karena kasih karunia. Maka jangan kamu suka atau jangan jadi hakim. Hakim yang adil itu hanya satu di sorga, namanya Yesus. Kalau di dunia ada profesi hakim, ada yang adil, ada juga yang kita lihat kasus-kasus urusan dengan KPK. Tapi kita bukan hakim, maka hendaklah kita jangan menghakimi. Yesusku, Rajaku, datang tidak menghakimi dunia, tapi untuk memberikan keselamatan oleh karena karya kayu salib. Ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, yes, amin, ia tidak akan dihukum. Oh, ini adalah jaminan kepastian keselamatan, ya. Namun, barang siapa tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Bapa, yaitu Yesus. Ya, kiranya renungan ini jadi berkat. Kalaupun ada tambahan, coba saudara bisa ketik dan tulis memo, notis di Yohanes 8 ayat 24. Barang siapa tidak percaya kepada Yesus, maka dia akan mati dengan dosa-dosanya. Jelas sekali ya, upah dosa adalah maut. Kekayaanmu, perbuatan baikmu tidak bisa menebus, membayar satu dosamu. Hanya Yesus. Kiranya renungan singkat ini jadi berkat buat setiap kita. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih. Saya berdoa setiap mereka dengar firman terberkati, dan setiap orang yang sakit, aliran kesembuhan mengalir di tubuh mereka. In Jesus name, amin. Masuk sesi berkat air minum dan minyak. Silakan Bapak Ibu bisa pegang, angkat, dan saya berdoa mohonkan berkat. Diberkatilah air minum, minyak di tangan pemirsa sekalian. Urapan Roh Kudus mengalir di tubuh Anda sehingga membawa keajaiban kesembuhan, baik untuk Anda dalam pemulihan kesehatan ataupun kepada anak, orang tua, kerabat yang sakit. Air dan minyak di tanganmu sekarang ini, saya berdoa, diberkati, terberkatilah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Air dan minyak di tangan Anda saat ini sudah diberkati dan akan menjadi alat keajaiban Tuhan, penyembuhan penyakit dari segala kelemahan, virus, bakteri, jamur, pulih in Jesus name. Amin. Minumlah dan jadi berkat.
nikmat, banar, suegar, kakaknya segar. Angkatlah dua tangan saudara, masuk sesi doa berkat. Masuklah di hari yang baru dan terimalah berkat rahmat anugerah, kebajikan kemurahan, perlindungan, kesehatan, dan penyertaan ilahi dari Tuhan Yesus Kristus atas saya yang terima, keluargaku, dan Anda dan keluargamu terima semuanya. Diberkati waktu engkau masuk dan keluar rumahmu. Diberkati usaha pekerjaanmu, lumbu-lumbumu, studi-studi anak-anakmu. Shalom menyertai engkau hari ini, dan saya percaya Tuhan membuat kita semuanya, sesuai firman-Nya, sukses, berhasil, dan beruntung. Setiap Anda dalam karir, dalam pelayanan, naik dan tidak turun, jadi kepala di bidang masing-masing dan bukan ekor. Terimalah berkat ini, materai, jaminan kepastian keselamatan dalam setiap hatimu. Roh Kudus menjagaimu, tubuh jiwa roh kita sempurna dibungkus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus buat doa berkat yang begitu indah kami terima di hari yang baru ini. Yes, kami siap masuk di hari yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dan semua kita yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Yeay. Sebelum saya selesai, saya rindu untuk kita sama-sama ingat pujian ini mengajar kita jangan sombong, jangan pelit. Kalau ada, buka pintu. Kalau masih kurang, tetap semangat. Pujian ini menghantar kita masuk di hari yang baru. Kalau jatuh, bangkit lagi. Kalau gagal, coba lagi. Karena hari ini gagal, bersama Yesus besok kita pasti jadi lebih daripada pemenang. Yes. Ini pujian pengantar masuk hari yang baru. Terus saya closing ya. Perjalanan hidup di dunia ini singkat. Kalau masih ada waktu, melayanilah, sebab hari ini ada, besok bisa lewat. Hari ini hidup, besok tinggal nama. Kita berjalan cuma pinjam waktu. Jaga hati, jangan terlalu berharap cinta. Dari dunia ini pasti akan kecewa. Jangan membenci
selalu kuat. Belajar saling menguatkan ya. Maka Belajar untuk menguatkan. Bila punya, jangan menutup pintu. Jangan pelit. Bila kurang, Tetap semangat. Tetap semangat, jangan membenci, jangan sombong, jangan iri. pilih damai hari ini. Kalau jatuh, Mari bangun lagi, kalau luka, mari ampuni. buka tangan, rendahkan diri. Ada damai di hati yang bersih. Di sorga orang yang diampuni. Surga orang yang Sorga orang yang diampuni. dendam lagi, biar kasih yang memimpin. Di sorga orang yang diampuni. Di sorga orang yang diampuni. Hidup ini singkat sekali, Jadi baik, jadi rendah hati. Saat semua jadi debu, yang tertinggal cuma kasihmu. cuma kasihmu. Bukan nama, bukan tahta, hanya iman. Harus kau jaga. Mana lope-lopenya? Di sorga orang yang diampuni. Surga orang yang diampuni. Orang yang diampuni. Dendam lagi, biar kasih yang memimpin. Hidup ini Singkat gunakan kesempatan waktu yang ada. hidup di dunia cuma sementara. Kalau jatuh bangkit lagi. Kalau jatuh bangkit lagi. Wah, hampir dapat 1 M di TikTok like-nya. Wah, sebelum saya closing ini, saya yakin dan percaya dapat ini. Yes, gas. Mana lope-lopenya? Kalau dapat ya syukur, nggak dapat ya syukri, nggak apa-apa. Makasih semuanya. Yes, hidup itu singkat. Gunakan kesempatan yang ada. Detik-detik 1 M like di TikTok ini tidak gampang, apalagi sejak pagi. Orang masih hujan, apalagi hujan, tapi orang-orang yang setia, kesetiaannya membangunkan fajar. Saya yakin dan percaya setiap kita sudah terberkati dan yes, semangat yang baru masuk dalam hari yang baru, minggu yang baru. Saya ucapkan Sola Fide, hiduplah oleh iman. Yes, Immanuel, Tuhan Yesus sayang Anda pasti juga dong. Dan janji serta kita sampai selama-lamanya. Bless you all semuanya. Dadah. Sampai ketemu lagi di pelayanan
berikutnya. Sampai ketemu lagi di esok hari di waktu jam yang sama. Dan saya pesan ada berkat rezeki, sisipkan buat orang kurang mampu dan beli vitamin buat Anda sekalian. Yes, 1M. Thank you so much. Bless you. Terberkati. Saya merasa sangat-sangat bersyukur. Pagi-pagi live ini bisa dapat berkat 1M like di TikTok itu bukan hal yang mudah. Semua apresiasi dari Tuhan dan Anda yang baik hati, pemirsa yang setia. Oke deh semuanya, sampai ketemu di pelayanan berikutnya. Semua memberkati dan kiss bye. Dadah. Dar. Tuhan Yesus berkati. Bless you and life. Saat gelap menyelimuti langkahku, kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai kau beri damai, tak pernah kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini kau pulihkan, dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Keringnya tanah di dalam jiwaku, haus akan embun firman dan kebenaran-Mu.
Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Rasa malu membelenggu langkahku. Mengapa dulu ku berpaling darimu? Kini ku datang dengan hati remuk redam, mengharap sepotong belas kasihan. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Engkau mengenalku sebelum ku lahir, kasih setiamu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tanganmu menopang, takkan Kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali pada air hidupmu selamanya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku selamanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta,
menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.